Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monik. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu penulis favorit saya sepanjang masa, yaitu John Steinbeck. John Steinbeck lahir di Salinas, California pada tahun 1902. Pada umur 14 tahun, John sudah memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Dia sudah mulai dengan menulis cerita dan puisi. Sampai video ini dibuat, saya telah membaca beberapa buku yang ditulis oleh John Steinbeck. Beberapa di antaranya adalah Of a Mice of Man, East of Eden, To God Unknown, dan The Moon is Down. John juga sempat melanjutkan pendidikannya di Stanford University, namun akhirnya drop out tanpa gelar. Dan di masa mudanya, John juga melakukan banyak pekerjaan kasar, salah satunya menjadi pekerja bangunan. Bukunya yang berjudul The Grave of Word memenangkan Pulitzer Award pada tahun 1939. Dan pada tahun 1962, John Steinbeck menerima penghargaan Nobel dalam kesusastraan. Buku pertama John yang saya baca adalah Of Mice and Men. Buku ini saya temukan pada tahun 2018 atau 2019 yang lalu. Dan setelah membaca Of a Mice and Men, saya memutuskan untuk mencari buku John Steinbeck yang lainnya. Kisah persahabatan George dan Lenny di dalam buku Of a Mice and Men mengingatkan saya, menyadarkan saya akan nilai kehidupan yang saya tidak tahu, saya belum tahu jenisnya yang mana, akan tetapi saya tahu di dalam hati saya terharu dan seperti ada aliran hangat yang memenuhi hati saya ketika membaca buku itu. Nah, selain Of a Mice of Man, buku East of Eden atau To God Unknown itu juga saya memiliki pengalaman yang sama ketika saya membaca buku-buku John Steinbeck, yaitu membawa saya ke dalam suatu perasaan yang mungkin belum saya kenali secara pasti, tapi di sisi lain memberikan saya semangat dan kehangatan batin. Apa lagi tuh kehangatan? So, saya bisa melihat sih kalau tulisan John Steinbeck ini kesannya memang surreal, kayaknya di kehidupan nyata hal seperti ini tidak ada gitu. Tapi di satu sisi buku ini mengajak saya untuk percaya bahwa ada sebuah nilai-nilai atau hal-hal yang di luar akal sehat, tapi juga bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup banyak orang gitu. Saya juga melihat bahwa misalnya persahabatan George dan Lenny, di mana Lenny yang mengalami hambatan mental, tapi George sangat tulus dan mereka berdua memiliki cita-cita bersama untuk memiliki lahan pertanian sendiri, yang mana sebenarnya pada saat Great Depression di Amerika sangat tidak mungkin sekali gitu untuk mereka dapatkan gitu. Tapi bermimpi, punya cita-cita seperti itulah yang membuat George dan Lenny berhasil melalui hari-harinya menjadi pekerja kasar di peternakan. Sama juga seperti kehidupan Joseph yang bisa dikatakan awalnya sangat berat, tapi dia mempercayai bahwa dengan usaha keras dan perlindungan akan pohon keramat itu dia akan berhasil. Dan memang dia sempat mengalami keberhasilan dan panen yang melimpah dan hewan-hewannya beranak pinak. Tapi setelah pohon itu ditebang, perlahan-lahan kehidupan Joseph menuju kehancuran. Jadi ada unsur mistis, ada unsur yang nyata juga, misalnya persahabatan George dan Lenny, dan juga cerita-cerita John Steinbeck ini menurut saya yang mungkin yang membuat saya mencari dan ingin membaca buku-bukunya dan menjadikan dia sebagai salah satu penulis favorit saya, karena dia berhasil menggabungkan unsur mistis, hal yang tidak masuk akal ini, dengan kehidupan nyata, tapi masih terasa pas atau bahkan bisa menghangatkan jiwa yang membacanya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku-buku karya John Steinbeck gitu. Dan teman-teman tidak akan menyesal. Semoga terinspirasi dengan John Steinbeck.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.